Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga match kedua grup E Euro 2024 dimulai dengan pertandingan antara Ukraina yang berhasil mengalahkan Slovakia dengan skor 2-1. Slovakia, yang menang 1-0 atas Belgia sebenarnya berhasil membuka keunggulan lebih dulu di menit 17 melalui sundulan dari Ivan Škrans yang bertahan hingga turun minum. Ketika babak kedua baru berjalan 9 menit, Ukraina berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan jarak dekat. Nikola Shaparenko memanfaatkan umpan Alexander Zinchenko. Dan, di menit 80, Ukraina sukses membalikkan keadaan dengan unggul 2-1 melalui Roman Yaremchuk yang mampu memperdayai kiper Slovakia Martin Dubravka. Di grup neraka grup D, Polandia yang kalah dari Belanda di laga pertama kembali menelan kekalahan di match kedua atas Austria dengan skor 3-1. Austria, yang mampu memberi perlawanan sengit kepada Perancis, berhasil mengungguli Polandia berkat gol cepat dari Gernot Trauner di menit 9. Tertinggal 1 gol, membuat Piotr Zielinski dan kawan-kawan menggencarkan serangan yang sukses membuahkan gol penyama kedudukan melalui Krzysztof Piątek di menit 30 yang sekaligus menjadi skor akhir untuk menutup babak pertama. Di babak kedua, serangan tim asuhan Ralf Rangnick akhirnya membuahkan gol dari Christoph Baumgartner di menit 66, keunggulan 2-1 Austria pun semakin disempurnakan oleh hadirnya gol penalti pengunci kemenangan yang dieksekusi oleh striker asal Inter Milan Marko Arnautovic 12 menit setelah gol kedua. Dengan kemenangan 3-1 ini Austria menduduki posisi ketiga klasemen sementara grup D. Sedangkan Polandia berada di juru kunci klasemen dan memastikan diri menjadi tim pertama yang gugur di Euro kali ini. Laga big match yang menjadi sorotan banyak pihak antara Perancis menghadapi Belanda, justru berakhir imbang 0-0 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kedua tim menampilkan komposisi yang hampir mirip dengan pertandingan pertama mereka, namun di pihak Perancis bintang mereka Kylian Mbappe absen lantaran masih pemulihan pasca menjalani operasi tulang hidung. Pertandingan berjalan ketat di lini tengah yang sempat menghasilkan peluang emas bagi kedua kubu. Bagi Perancis, peluang dari Antoine Griezmann adalah yang paling disayangkan. Sedangkan bagi Belanda, gol yang dianulir dari Xavi Simons di babak kedua merupakan ketidakberuntungan tim Holland yang membuat seluruh publik negeri kincir angin tak menyangka. Skor 0-0 pun bertahan hingga peluit akhir laga dan membuat Belanda tetap di posisi puncak diikuti oleh Perancis di posisi kedua. Sementara itu, pertandingan hari kedua Copa America 2024 mempertemukan Peru yang berhasil menahan imbang Chili dengan skor kacamata pada Sabtu pagi waktu Indonesia. Match kedua grup F Euro 2024 dimulai dengan laga yang mempertemukan Georgia yang berbagi satu angka hasil imbang 1-1 atas Ceko pada Sabtu malam waktu Indonesia. Ceko sempat mencetak gol lebih dahulu namun dianulir oleh wasit lantaran handball. Memasuki injury time babak pertama, Kvaratskhelia dan kawan-kawan sukses membuka keunggulan lewat penalti yang dieksekusi oleh Georges Mikotadze. Memasuki babak kedua dengan tertinggal 1 gol, Ceko langsung mendominasi serangan dan akhirnya usaha mereka berbuah hasil di menit 59 kala bola muntah dalam situasi bola mati berhasil diceploskan ke gawang oleh striker Leverkusen Patrick Schick. Sayang, tak ada lagi gol tercipta di sisa laga. Hasil ini membuat Ceko berada di posisi ketiga dan Georgia berada di posisi keempat dengan raihan sama-sama 1 poin. Di pertandingan lain, timnas Portugal yang dipimpin mega bintang Cristiano Ronaldo sukses mengalahkan Turki dengan skor 3-0 pada Sabtu malam waktu Indonesia. Tampil mendominasi sejak awal laga, tim Selekau akhirnya membuka pesta gol mereka di menit 21 melalui Bernardo Silva yang sukses mengkonversi umpan silang Nuno Mendes. 7 menit berselang, situasi tak terduga terjadi saat bek Turki Samet Akaydin mencetak gol bunuh diri dengan memberikan back pass yang tidak mengarah ke kiper melainkan malah ke arah gawang.
2-0 Portugal memimpin di babak pertama. Portugal kembali membenamkan Turki 3-0 ketika babak kedua berjalan 10 menit. Umpan direct dari lini pertahanan Portugal tidak bisa diantisipasi bek Turki dan bola pun jatuh di kaki Cristiano Ronaldo yang bebas dari posisi offside. Dalam situasi one-on-one, Ronaldo yang memiliki kesempatan untuk membuka keran golnya di Euro kali ini justru memilih menyodorkan bola ke Bruno Fernandes yang tak terkawal di sisinya untuk dijadikan gol ketiga. Portugal pun menang 3-0, dan Ronaldo yang sempat memberikan assist, kembali menciptakan rekor baru dengan menjadi pencetak assist terbanyak di ajang Euro dengan 8 assist. Di grup E, tim raksasa Belgia akhirnya mampu memetik kemenangan pertama mereka di Euro kali ini setelah mengkandaskan perlawanan Rumania dengan skor 2-0 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. 2 menit setelah wasit meniupkan peluit kick-off, gelandang Aston Villa, Yuri Tielemans, sukses melesakkan gol pembuka setelah ia berhasil melakukan syuting keras memanfaatkan umpan Romelu Lukaku dari luar kotak penalti. Gol Tielemans ini pun menjadi satu-satunya gol di babak pertama. Di babak kedua, keunggulan 1 gol Belgia bertahan seakan-akan mengakhiri laga. Namun, umpan dari kiper Belgia yang mampu menembus benteng Rumania mampu menjangkau Kevin De Bruyne yang sukses menceploskan bola di menit 79. Belgia pun unggul 2 gol dan bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini membuat Belgia naik ke puncak klasemen grup E dengan raihan 3 poin. Uniknya, semua peserta grup E memiliki poin yang sama 3, namun berbeda di head-to-head dan di selisih gol. Dilansir dari The Athletic via David Ornstein, Atletico Madrid baru saja menolak proposal penawaran pertama dari Chelsea sebesar 30 juta euro plus bonus 10 juta euro untuk merekrut striker muda milik yang musim lalu dipinjamkan ke Deportivo Alaves, Samu Omorodion. Striker muda berusia 20 tersebut secara mengejutkan menarik minat Chelsea yang juga sedang dalam proses negosiasi rumit dengan Aston Villa untuk merekrut John Duran. Diketahui, Aston Villa meminta tambahan 1 pemain untuk disertakan ke dalam kesepakatan. Namun, Conor Gallagher yang menjadi permintaan mereka belum ingin membahas masalah transfer saat ia masih fokus di Euro. Di Deportivo Alaves sendiri Omorodion memainkan masa pinjamannya musim ini apik. Ia telah mencetak 8 gol 1 assist dalam 34 penampilannya di La Liga. Hal tersebut membuat Atletico Madrid mempertimbangkan untuk menjadikan striker asal Spanyol tersebut masuk ke skema Diego Simeone menggantikan Alvaro Morata yang dikabarkan berpeluang meninggalkan Atletico musim depan. Aston Villa sukses membajak target buruan Borussia Dortmund yang musim lalu bermain sebagai pemain pinjaman di Signal Iduna Park, Ian Madsen dari Chelsea. Diketahui, pihak Aston Villa telah sepakat dengan nilai 37,5 juta pound yang akan dibayarkan kepada Chelsea, untuk bisa mendatangkan bek kiri asal Belanda tersebut seperti apa yang disampaikan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Aston Villa juga telah menawarinya kontrak berdurasi 6 tahun yang akan dipertimbangkan oleh bek Belanda itu. Manchester United dikabarkan menghubungi pihak Joshua Zirkzee untuk mengetahui permintaan dan syarat yang diinginkan untuk dapat merekrutnya. Diketahui, manajemen Man United mempertimbangkan striker muda tersebut sebagai salah satu opsi yang menarik. Ditambah lagi dengan klausul pelepasan sang striker yang hanya bernilai 40 juta euro. Belum ada komunikasi yang dilakukan antar kedua klub seperti apa yang dilansir dari The Athletic via David Ornstein. Kendati demikian, AC Milan diberitakan masih menjadi yang terdepan untuk mengontrak sang striker. Sementara itu, negosiasi antara Manchester United dengan Everton untuk merekrut bek muda potensial Jarrad Branthwaite nampaknya menemui jalan buntu.
Everton, yang meminta sedikitnya 65 juta pound, dianggap bukan lagi menjadi prioritas utama bagi setan merah yang hanya bersedia mengeluarkan 35 juta pound untuk sang bek. MU sendiri dikabarkan akan mencari alternatif bek lain yang akan diburu di musim panas nanti. Selain bek tengah, bek kiri, dan striker, Manchester United dikabarkan juga sedang mempertimbangkan untuk merekrut seorang gelandang musim panas ini. Dan, salah satu nama lama yang kembali didiskusikan oleh manajemen setan merah adalah gelandang West Ham United, Edson Alvarez, seperti apa yang dilaporkan oleh pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Edson Alvarez sendiri merupakan gelandang bertahan milik Ajax Amsterdam pada tahun 2019 hingga 2023 sebelum akhirnya pindah ke West Ham. Erik ten Hag yang menjadi pelatihnya di Ajax waktu itu merupakan pengagum kapten Meksiko berusia 26 tahun itu. Namun, jalan Man United nampaknya tidak akan mudah mengingat The Hammers sendiri menganggap sang pemain merupakan bagian penting untuk skuad musim depan dan mungkin mereka akan memasang harga tinggi untuk memagari sang pemain. West Ham United menunjukkan minatnya terhadap bek tengah milik Wolves, Max Kilman dilansir dari Romano. Bek tengah asal Inggris itu merupakan bek yang disukai oleh pelatih anyar The Hammers, Julian Lopetegui. Bukan perkara mudah bagi West Ham untuk memboyongnya, karena ditengarai, pihak Wolves akan mempertahankan bek berusia 27 tahun tersebut untuk musim depan. Musim lalu sendiri Kilman menjadi bagian penting dari Wolves dengan peran 38 pertandingan dan sumbangsih 2 gol. Adik kandung bintang muda Madrid Kylian Mbappe yakni Ethan Mbappe, yang juga bermain di Paris Saint-Germain musim lalu akan meninggalkan Le Parisien musim panas ini dengan status bebas transfer. Hal itu terungkap melalui postingan jurnalis asal Italia Fabrizio Romano pada hari Selasa. Ethan, yang berposisi sebagai gelandang tengah tersebut merupakan bagian dari skuad PSG U19 musim lalu dan beberapa kali ditarik ke skuad utama PSG. Namun sayang, pihak klub tak akan memperpanjang kontrak sang pemuda 17 tahun akan habis pada akhir Juni nanti. Santer terdengar bahwa Los Lille menjadi yang terdepan untuk merekrutnya untuk musim depan. Paris Saint-Germain telah mengirimkan proposal resmi kepada Olympique Lyon untuk bisa memboyong Ryan Cherki menuju Paris. Namun, proposal pertama senilai 15 juta euro yang ditawarkan oleh PSG langsung ditolak oleh pihak Lyon. Kendati demikian PSG akan kembali dengan tawaran kedua untuk bisa memboyong Cherki. Musim lalu, gelandang serang berusia 20 tahun tersebut telah mencatatkan 1 gol 6 assist dalam 33 penampilannya bersama Lyon. Hal tersebut yang kemudian membuat PSG berniat untuk merekrutnya. Selain Leny Yoro dari Lille, nama Lutjarel Geertruida dari Feyenoord juga masuk ke dalam daftar incaran bek tengah baru raksasa Prancis Paris Saint-Germain menurut Romano. Nama lain yang masuk dalam list kandidat bek PSG adalah Edmond Tapsoba dari Bayer Leverkusen. Belum ada proposal resmi yang dikirimkan untuk keduanya. AS Roma telah menanyakan situasi dari bek kiri muda milik Manchester City Sergio Gomez seperti apa yang diwartakan oleh Fabrizio Romano. Bek kiri asal Spanyol itu akan meninggalkan City ketika kontraknya habis musim panas ini. Dan, AS Roma sedang mempelajari situasinya sebelum melakukan penawaran resmi kepada sang pemain. Musim lalu, bek kiri berusia 23 tahun itu kurang mendapat tempat di skuad utama Guardiola. Ia hanya mencatatkan 15 kali penampilan dengan 456 menit bermain di semua ajang. Dan menurut Transfermarkt sang pemain memiliki harga pasar 10 juta euro. Merupakan nilai yang terjangkau bagi Roma untuk merekrutnya. Borussia Dortmund kini fokus untuk mendatangkan bek kiri baru di musim panas ini setelah mereka kehilangan tempat dalam persaingan untuk mendapatkan Ian Maatsen dari Chelsea. Dan menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, nama Ferdi Kadioglu dari Fenerbahce menjadi nama teratas yang sangat difavoritkan oleh manajer baru Dortmund,
Nuri Sahin. The Borussian kini telah melakukan kontak dengan agen Kadioglu untuk mempelajari detail permintaan pribadi dari sang pemain. Laporan terbaru dari Romano menyebutkan bahwa Borussia Dortmund bersedia untuk menebus klausul rilis bek tengah milik VfB Stuttgart, Waldemar Anton sebesar 22 juta euro. Waldemar Anton sendiri dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dan penawaran kontrak 4 tahun yang ditawarkan oleh Dortmund. Ia digadang-gadang akan bergabung dengan Borussia Dortmund untuk menggantikan Mats Hummels yang akan habis kontrak di musim panas ini. Chelsea telah memutuskan untuk mundur dari perburuan tanda tangan winger Crystal Palace Michael Olise. Hal tersebut lantaran Palace telah menawari kontrak baru untuk winger Perancis tersebut serta memagarinya dengan harga tinggi. Seperti diketahui, ada 2 klub setelah Chelsea yang juga mengantri untuk tanda tangannya. Ialah Bayern Munchen dan Newcastle United. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano dan David Ornstein, mengetahui batalnya Chelsea terhadap Olise, Bayern Munchen bergerak cepat dengan langsung melakukan kontak dengan agen sang pemain. Dan tanpa butuh waktu lama, semua kesepakatan dan persyaratan pribadi telah disetujui semua pihak dan The Bavarian sepakat untuk membayar total 50 juta pound untuk menyegel kesepakatan dengan Olise. Sementara itu, transfer bek muda Leny Yoro ke Real Madrid nampaknya masih belum sepenuhnya tuntas. El Real diketahui masih belum mengirimkan proposal resmi kepada Lille. Sehingga, Paris Saint-Germain, Liverpool, dan Manchester United menjadi 3 tim teratas yang mengantri untuk melakukan pendekatan kepada sang pemain. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.